Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zamif Afianto dengan NIM 1422200063. Maaf sebelumnya Ibu, saya mengumpulkan terlambat. Saya tadi sudah melakukan record, tetapi ternyata nge-freeze ya di sini tadi recordan saya. Kita langsung masuk saja dari data. Ada 3 data yaitu dari 2020, 2021, dan 2022. Di mana untuk pengerjaan pertama kita melakukan penggabungan data, di mana nanti kita pertama itu melakukan copy semua dari data 2020 ini, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita masuk ke data 2021 yang dimana kita hanya mengambil universitas dan negaranya yang nantinya kita taruh di bawah data dari 2020 tadi. Kemudian untuk 2022 juga kita mengambil universitas dan negaranya saja yang nanti kita taruh ke bawah 2021. Jika sudah, langsung melakukan kita melakukan remove duplicate di sini, yang dimana ini kita pilih hanya universitas. Di sini sudah saya duplikat, tidak ada duplikat lagi. Nah, setelah itu untuk memindahkan dari yang 2021 ke sheet sini juga kita menggunakan rumus if error flock up, yang dimana if error ini agar tidak terjadi error untuk dari datanya, kemudian kita menggunakan flock up yang dimana kita mengambil dari indikator yang vertikal. Untuk rumusnya sendiri A3 ini berawal dari universitas ini, kemudian kita masuk ke tahun 2021, itu kita copy semua dari 2021 nya, copy semua, kemudian kita menggunakan jangan lupa sebelumnya itu setelah kita copy kita masuk ke ini, dikunci dulu ya agar tidak terjadi saat kita pindahkan di track itu nanti. Dan kita menggunakan indikator ketiga karena di sini indikator ketiga itu merupakan total skor yang kita copy dari universitas. Dan kita nol ini untuk exciters match. Kemudian kita menggunakan petik agar data yang kosong ini tidak muncul tulisan NA. Kemudian kita drag saja ini ke bawah. Begitu juga untuk ini, kita tinggal copy paste dari rumus yang depan, kemudian kita ganti dari angka 3 menjadi angka 4 dan seterusnya. Dan untuk tahun 2020 menggunakan rumus yang sama, tapi saya menggunakan ini copy dari rumus yang awal tadi, tinggal kita ganti tahun 2020 ini. Yang 2021 ini kita ganti ke 2022. Untuk yang ini juga jangan lupa diganti agar sesuai yang kita cari. Setelah itu sudah menjadi data yang sudah dipindah semua. Kemudian untuk perubahan skor. Untuk perubahan skor sendiri dari data gabungan tadi saya copy paste, kemudian saya pindahkan ke sini, kemudian saya menambahkan 2 kolom baru yang dimana di sini tuh untuk perubahan skor dari 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022. Untuk mencarinya sendiri saya menggunakan if error yang dimana dari indikator J3 itu yang merupakan indikator contoh dari total skor J3 ini. Kemudian kita kurangi dengan C3 yang dimana indikator total skor pada tahun 2020. Dan jangan lupa kita menggunakan petik ini agar yang kosong tadi tidak menjadi tulisan NA. Kemudian kita drag saja ke bawah. Dan untuk yang rumus yang lainnya juga sama, menggunakan seperti itu. Untuk yang tahun 2021-22 ini juga menggunakan rumus yang sama, hanya tetapi pada tahun yang ini, yang tahun 2000 kita menggunakan indikator tahun 2022 itu dikurangin dari indikator 2021. Begitu juga seterusnya sampai education and research. Selanjutnya untuk perubahan rank. Selanjutnya untuk perubahan rank, mohon maaf, ini tadi yang recordan ini tidak ada suaranya. Jadi untuk perubahan rank ini kita menggunakan rumus if error, kemudian index dan match, yang dimana
Dari indeks ini kita berfokus pada universitas dan ranknya ya. Jadi di sini kita menginput yang pertama itu memasukkan dari rank yang pada tahun 2020. Kemudian kita kunci di sini yang nantinya kita tambahkan match untuk menyamakan. Di sini kita menggunakan A4 yaitu Universitas Oxford, kita menggunakan contoh yang kedua. Kemudian kita kembali ke tahun 2020 yang nantinya kita akan mengambil universitasnya. Kita blok dari B3 sampai bawah nanti. Kemudian kita kunci, kemudian kita kasih 0 yaitu untuk estimate match. Kemudian kita kasih tanda petik untuk biar yang kosong nanti tidak terdapat tulisan NA. Begitu juga pada tahun 2021 dan 2022 menggunakan rumus yang sama, hanya saja diganti pada tahun 2020-nya diganti 2001 dan 2002-nya pada 2022 juga begitu. Untuk perubahan rank kita menggunakan if error yaitu dari D3 dikurangi C3 yang dimana dari indikator rank 2021 kemudian dikurangi dari indikator rank 2020. Selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis mengenai perubahan tentang rank yang signifikan. Jadi di sini kita menggunakan filter. Di sini saya mencoba melakukan filter dari yang perubahan rank tahun 2021 dan 2020 terdapat pada indikator universitas di Turki yang dimana ranknya sangat naik dari tahun 2020 ke 2021 menjadi 115 yang kemudian kita juga di sini mencoba, ternyata tidak muncul tampilannya dari filter. Kita mencari mana yang paling menurun gitu. Terdapat universitas di Costa Rica yang tahun 2020 itu pada rank 138 dan menurun menjadi 277 pada tahun 2021. Selanjutnya kita mencoba yang pada rank tahun 2021 menggunakan sama filter. Yang di sini juga tidak tampil untuk filternya. Kita mencoba dari yang mengalami kenaikan, yaitu ada di Universitas Malaysia yang mengalami kenaikan rank 91, dan di sini juga mencoba untuk yang mengalami penurunan. Untuk mengalami penurunan sendiri terdapat pada Universitas Lebanon yang dimana menurun 119. Setelah itu kita masuk ke distribusi skor yang dimana ini saya mengcopy data dari data gabungan, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan kolom baru untuk isi tahun yang dimana itu ada tahun 2020 dan tahun 2021 dan 2022. Untuk rumus pencariannya saya menggunakan sum if yang dimana ini ada contoh dari total score yang dimana dari D sendiri ini yang menggambarkan dari indikator total score, kemudian dari C sendiri ini dari tahun yang dimana kita harus mengkunci tahun itu agar nanti waktu kita track itu tidak berubah, dan untuk akhirnya kita menggunakan tahun 2020 dan begitulah hasilnya. Ini tinggal nanti di track ke kanan ya. Untuk rumusnya sama dan untuk indikator C akan tetap terkunci. Untuk tahun 2021 dan 2022 menggunakan rumus yang sama seperti itu. Selanjutnya masuk ke analisis trend score yang dimana
untuk data distribusi indikator, saya mengcopy dari distribusi yang tadi. Ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita menganalisis perubahan skor dari tahun 2020 ke 21 dan 2021 ke 22. Di sini menggunakan rumus pengurangan saja. Dari indikator total skor 2021 dikurangi indikator skor 2020. Yaitu seperti itu, kita kurangkan saja. Setelah itu akan muncul hasilnya, tinggal kita track ke kanan. Nah, setelah itu untuk perubahan skor 2021 ke 2022 juga sama rumusnya, hanya pengurangan, yaitu dari indikator total skor 2022 dikurangi 21. Setelah itu kita akan menganalisis, kita menggunakan pivot tabel. Kita masuk ke insert untuk mengambil charts. Di sini saya menggunakan yang biasa saja ya, maksudnya dari bentuk, nah seperti ini ternyata tidak muncul ya di sini. Jadi saya menggunakan tabel yang ini, kemudian saya nanti melakukan filter yang dimana untuk menghilangkan total score. Nah, jadi sama kayak tabel yang di sampingnya, dan saya hapus saja. Saya melakukan analisis pada tren perubahan skor ini. Yang pertama, analisisnya pada periode 2021 sampai 2020 ini pada sektor setting infrastruktur menunjukkan peningkatan yang lebih besar, diikuti oleh education research, yang dimana hal ini merupakan peningkatan yang sangat baik. Kemudian pada tahun 2022 dan 2021 untuk yang mengalami peningkatan besar ini hanya pada sektor energi clean med ya. Sedangkan untuk kategori water mengalami penurunan dari 2001 dan 2022. Mungkin hal ini pada sektor ini tidak mendapatkan hal perhatian ya. Untuk sektor lainnya seperti transportasi, waste, dan energi clean med itu menunjukkan pola yang stabil saja dari tahun ke tahun. Setelah itu kita masuk ke negara terbaik. Di sini saya menggunakan data dari yang depan tadi, tapi hanya untuk mengambil dari data gabungan ini kita hanya mengambil dari negaranya saja. Kita copy semua. Setelah itu kita menganalisis dari skor tertinggi tiap indikator. Itu menggunakan rumus MAC. Jadi dari rumus MAC ini kita menggunakan dari C3. Dari C3 itu untuk kita mau mencari dari setting dan infrastruktur, kita blok ke bawah sampai yang paling bawah. Nah, nanti langsung muncul pada itu yang paling tinggi. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Jadi untuk pencarian yang skor tertinggi itu lumayan mudah ya, tidak yang memakai rumus yang banyak. Untuk tahun 2021 dan 2022 ini juga menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya kita masuk ke negara dengan skor terbaik. Ini dengan tanpa duplikat ya, karena nanti bisa berdampak pada skor tertingginya. Jadi untuk rumusnya kita menggunakan filter, kemudian yang dari negara dari Netherlands ini tadi kita blok sampai bawah sampai Spain, kita kunci. Kemudian kita masuk ke indikator mana yang mau kita cari. Di sini kita akan mencari dari setting dan infrastruktur. Jadi gini, setting dan infrastruktur kita blok ke bawah juga. Kemudian kita mencari nilai maksimalnya. Jadi kita mencari yang tertinggi menggunakan rumus yang untuk mencari skor tertinggi tadi, dan muncullah negara USA. Seperti itu untuk mencari
negara tertinggi dari banyaknya data. Begitu juga untuk yang lainnya juga seperti itu. Karena kita belum duplikat, maka akan muncul beberapa negara yang sama ya, seperti United Kingdom itu. Nah, untuk agar negaranya tidak sama, kita mencari dari yang skor tanpa duplikat. Kita menggunakan rumus unik, yang di sini cuma hanya tinggal mengeblok yang mana yang mau kita cari. Dan di sini muncul yang dimana seperti United Kingdom ini sudah tinggal satu negara saja, sudah tidak menjadi 3 negara. Begitu juga untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian untuk memudahkan kita dalam mencari mana yang nilai paling tinggi, saya menggunakan conditional formatting. Ini awalnya kita blok dulu, kemudian kita masuk ke conditional formatting, kemudian kita ambil top and bottom, yang dimana nanti saya ini memilih 2 negara teratas ya. Jadi ternyata di sini tidak muncul untuk tampilannya. Di sini sudah saya gunakan warna merah, jadi muncul untuk negara kedua ini, termasuknya yang paling tinggi kan 1375 itu dari negara USA. Kita scroll. Nah, muncullah ini negara yang USA, kemudian yang kedua itu ada Thailand dan Iran yang berada di posisi kedua dengan 1350. Begitu juga untuk yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke indikator kontribusi. Dari indikator kontribusi ini saya mengambil dari distribusi skor yang kemudian saya copy paste ke situ. Nanti kita tracking dulu, kita ubah menjadi berdiri gitu, copy paste. Ini saya ngambil contoh untuk copy pastenya, tapi kayaknya gak muncul. Nah, bener kan gak muncul, jadi itu nanti kita di copy spesial itu nanti ada pilihannya. Jadi dari situ agar nanti yang dari horizontal tadi menjadi vertikal seperti itu. Saya hapus dulu karena saya sudah mengerjakan ya ini. Nah, untuk total sendiri saya cuma menggunakan zoom dari yang atas, dari setting hingga education kita tambahkan saja menggunakan rumus zoom. Untuk presentase kontribusi sendiri kita menggunakan rumus dari setting infrastruktur tahun 2020 kita bagi dengan total, yang dimana nanti seperti ini untuk pengerjaannya, tinggal dibagi saja. Nah, muncullah. Oh ya, tapi sebelumnya agar jika di track ke bawah tidak turun juga untuk yang total, kita kunci dulu yang total. Nah, jika sudah, itu nanti kalau kita track tidak akan mengubah dari yang total ke bawah gitu. Untuk yang kontribusi 2021-22 juga sama rumusnya seperti itu. Nah, untuk menganalisis saya menggunakan kayak tadi pivot chart, yang dimana di sini saya menggunakan kolom yang sama, maksudnya dengan gambar yang sama, karena tidak muncul pilihannya, jadi langsung saja jadi seperti itu. Untuk analisisnya, yang pertama itu indikator yang paling konsisten terhadap total skor adalah education dan research, dimana itu menunjukkan hal yang sangat konsisten, yaitu dengan 19%. Untuk water sendiri juga memiliki kontribusi yang stabil namun pada hanya 10% saja, dan mengalami penurunan pada 2020 sekitar 40%-an. Dan untuk energi dan climate change memiliki peningkatan pada 2022. Kemudian untuk waste dan transportasi mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun, hanya menurun 0, beberapa persen doang dari yang
Untuk Wasta sendiri itu mengalami dari 19% menjadi 18% ya di sana pada tahun 2022. Sedangkan untuk transportasi hanya mengalami beberapa 0,10% di tiap tahunnya penurunan. Untuk setting dan infrastruktur menunjukkan peningkatan yang kontribusi dari tahun ke tahun, yang dimana ini dapat dilihat pada tahun 2020 hanya 12% atau 13% yang menaik sampai 2022, walaupun sedikit menurun dari 2001 ke 2022. Ini menunjukkan peningkatan kontribusi dari tahun ke tahunnya. Di sini untuk mencari mana yang lebih mudah seperti ini tadi, untuk mencari yang memudahkan kita dalam mencari mana yang paling tinggi. Di sini saya juga menggunakan conditional formatting. Di sini saya juga untuk mengambil satu saja yang tertinggi, menggunakan top and bottom lagi. Di sini juga tahun 2022 juga kayak seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.